Cengkeh plus daun salam plus daun rosemary ampuh mengobati rambut rontok dan botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi kami Al-Fakir Mu'alim akan membagikan tip dan resep cara menangani, mengobati rambut yang rontok dan kepala botak. Ini insya Allah ramuan alami yang mustajab mujarab, sangat ampuh sekali. Cara mudah dan alami mengobati rambut rontok dan kepala botak. Siapkan bahan-bahannya, hanya ada 3 yang harus dicari. Yang pertama, cengkeh. Cengkeh atau clove, dalam bahasa Arabnya qoronfil. Qoronfil atau cengkeh atau clove. Kemudian yang kedua, daun salam, bay leaf atau warakul ghar. Daun salam ini banyak di Indonesia, cengkeh juga banyak. Yang ketiga, daun rosemary. Daun rosemary atau rosemary leaves, dalam bahasa Arabnya iklilul jabali, iklilul jabal. Ini yang perlu dipersiapkan. Nah, nanti bagaimana bentuknya insya Allah akan kami tunjukkan di dalam layar kaca video. Dan yang keempat, 2 gelas air bersih, 2 glasses of clean water, ka'sani minal ma'i an-nadhifi. Nah, untuk bahan-bahannya bagi saudara-saudara kami yang belum tahu tentang bentuknya, warnanya kayak apa, bisalah diketik, dicari di Google pencarian, ketik cengkih atau cengkeh, nanti akan keluar keterangannya. Bisa dilihat di Wikipedia ya, silahkan dilihat kayak apa sih bentuknya cengkeh, dan insya Allah nanti kita akan ajarkan meramunya. Kemudian ghar atau dafnah, tumbuhan ini adalah warakus salam, daun salam ya. Dafnah adalah sebuah pohon hijau abadi aromatik yang disebut daun salam. Ini adalah daun salam, nama ilmiahnya Laurus nobilis. Kemudian bahan yang ketiga yaitu rosemary, iklilul jabali. Iklilul jabali seperti itu bentuknya. Daun-daunnya ada seperti di sungai-sungai, ada di, ini biasanya tumbuhan dari Eropa sih sebenarnya. Tapi insya Allah di Indonesia banyak sekali rosemary. Cari saja di Google, ketik rosemary atau Salvia rosmarinus, namanya juga rosemary ini ya di Indonesia karena ini dari Eropa. Kemudian tutorial cara meramunya, yaitu tentunya siapkan pancinya terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa kompornya juga iya, baik itu kompor alami pakai kayu maupun kompor listrik maupun kompor gas, silahkan. Tetapi yang jelas pancinya yang dipersiapkan yang ada tutupnya ya. Baik itu pancinya terbuat dari aluminium maupun terbuat dari tanah, tetapi yang ada tutupnya, jangan terbuka. Kemudian siapkan juga corong nih, corong terlebih dahulu disiapkan karena nanti airnya itu ya akan dimasukkan ke dalam wadah semprotan. Makanya corong-corong harus disiapkan terlebih dahulu agar higienis. Kemudian setelah itu siapkan juga semprotannya, sudah disiapkan. Semprotannya yang model semprotan seperti itu silahkan, model semprotan seperti minyak wangi, pengharum juga silahkan. Tapi ini nanti pakai semprotan karena memang airnya nanti akan dimasukkan ke dalam semprotan kemudian dipakai. Kemudian siapkan panci dan masukkan cengkeh. Cengkeh 2 sendok ya, 2 sendok teh. 2 sendok teh kecil itu atau 1 sendok makan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu masukkan pula daun salam. Daun salam pilih yang segar-segar, artinya segar itu ya yang tidak berpenyakitan. Pilih yang betul-betul segar daun salamnya walaupun sudah kering ya. Jadi boleh pakai daun salam yang sudah tua tapi yang sudah kering maupun yang sudah basah boleh. Kemudian setelah itu masukkan daun rosemary. Daun rosemary ini tidak langsung dimasukkan plus tangkai-tangkainya, tetapi dipilihin kemudian dipetikin daunnya ya, daunnya dipetikin. Kemudian tangkai-tangkai yang kecil masuk juga nggak apa-apa, tetapi yang jelas tangkai yang besar jangan, karena itu kan sudah berbentuk seperti kayu. Jadi dipetikin itu daunnya ya.
dipetikin daunnya, kalau bisa pilih yang bagus-bagus, cengkehnya juga yang bagus, daun salamnya yang bagus, kemudian daun rosemary-nya juga yang bagus-bagus. Kemudian setelah itu 3 bahan tercampur, maka segera masukkan 2 gelas air. Ingat, 2 gelas air minum. Nah, misalnya 1 botol mineral aqua yang 1,5 liter juga nggak apa-apa, itu kebanyakan itu ya. Yang cuma 10 ml, ya ukurannya paling gampang itu pakai gelas lah, gelas minum gitu. Kalau minum biasa itu 2 gelas, jadi 2 gelas, 1 gelas dimasukkan, kemudian 2 gelas dimasukkan, penuh ya, penuh. Jadi ini sudah cukup. Kemudian setelah itu ya dituangkan di atas kompor, baik itu tadi kompornya kompor gas, kompor listrik maupun kompor yang tradisional pakai kayu. Kemudian tunggu sampai mendidih. Jangan lupa ditutup pancinya agar kandungan semuanya itu betul-betul murni. Jadi uap yang ada di atas tutupnya itu akan kembali ke bawah. Jangan dibuka, kalau dibuka nanti menguap, uapnya keluar. Jadi kandungan nutrisi-nutrisinya yang ada di dalam panci, di dalam 3 bahan tersebut akan menguap keluar. Jadi ditutup serapat-rapatnya hingga mendidih. Tunggu tergantung apinya ini. Tapi kalau bisa apinya jangan terlalu besar, yang sedang, tetapi agak lama dikit lah, sampai betul-betul semua bahan itu tercampur menjadi satu. Mulai dari cengkehnya, kemudian daun salamnya, kemudian daun rosemary-nya. Yang agak lama biasanya daun salam nih. Daun salam itu kan agak lama, apalagi daun salamnya udah kering. Kemudian setelah mendidih betul-betul semuanya tercampur, siapkan botol semprotannya. Ya, siapkan botol semprotannya, tapi tunggu kering. Tunggu kering artinya tunggu sampai dingin. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam botol. Botol ya, tadi kan sudah menyiapkan tentang corongnya. Tak usah disaring, nggak usah disaring nih. Jangan disaring, ingat. Jadi semua bahan-bahan 3 bahan tersebut tercampur itu nggak usah disaring, hanya dimasukkan ke dalam corongnya tanpa disaring. Kemudian biarkan di dalam semprotan. Ya, semprotan itu dalam beberapa saat sudah dingin. Kemudian dipakai untuk menyemprot rambut yang dimaksud. Rambut yang rontok ya disemprot semua rambutnya. Kalau yang botak juga disemprot, jangan langsung dibilas. Dibiarkan sekali lagi. Dibiarkan. Ini kalau insya Allah dibuat beberapa kali. Kalau 1 kali buatan tadi dengan 2 gelas air, ya air hangat. Jadi supaya agak cepat mendidih itu pakai air hangat, 2 gelas air hangat. Itu kalau 2 gelas maka bisa disimpan ya di dalam tempat yang dingin dan teduh, jangan di kulkas. Ingat, jangan di kulkas, nanti akan menjadi beku, jadi es. Jadi bisa disimpan di dalam tempat yang dingin. Yang dingin artinya yang suhu normal lah. Suhu di atas 25 derajat, tapi jangan sampai melebihi 40 derajat, antara 25 ya 30 lah. Supaya higienis. Kemudian bisa dipakai beberapa hari. Ya, dipakai beberapa hari. Setelah selesai misalnya habis, maka bisa dibuat lagi. Insya Allah dalam beberapa bulan insya Allah rambut yang rontok itu akan tidak rontok lagi, dan insya Allah akan tumbuh rambut baru.